Terima kasih Anda masih bergabung sama Special Event IDX Channel. Pemirsa masih mengulik kinerja APBN 2025, masih berbincang bersama Ibu Freska Syafitri, pengamat ekonomi FEB UPN, veteran Jakarta. Baik, kalau kita lihat tadi data defisit yang ditargetkan di atas apa yang kemudian sudah disampaikan di APBN 2025 ya secara outlook. Artinya ketika kemudian defisit melebar, ada upaya untuk bisa menutup defisit tersebut dengan utang lah ya. Bu Freska, lalu bagaimana Anda melihat tata kelola utang pemerintah di tahun 2025 ini, bagaimana penggunaan utang tersebut memang digunakan untuk sektor-sektor yang produktif begitu? Oke, kalau kita bicara utang itu sebenarnya kalau kita lihat mengerucut lagi sama kayak pengelolaan rumah tangga ya. Pengelolaan negara itu hampir mirip lah gitu ya, secara sederhananya gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari presentasi 2DGP-nya Indonesia itu adalah 38 sampai 39%. Jadi kalau misalnya kita lihat Jepang itu di atas 250% utangnya. Cuman permasalahannya bagaimana mengelola utangnya. Dan apakah kita memang misalnya pencatatannya sudah sama, beberapa koordinasi dengan institusi yang bertanggung jawab terhadap itu. Dan satu lagi adalah bagaimana kita bisa memastikan Rp1 utang yang kita atau $1 utang yang kita pinjam itu memberikan impact yang signifikan dan multiplier effect untuk masyarakat Indonesia. Nah itu yang harus mungkin di manage oleh pemerintah. Sebenarnya kalau kita punya utang banyak, tapi misalnya dalam pembentukan atau establishment infrastructure misalnya seperti itu, dengan membuat infrastructure sama seperti kita misalnya kalau bikin bisnis pasti kita juga harus punya infrastructure, dan infrastrukturnya itu yang ada misalnya yang ada sekarang itu pada dasarnya adalah untuk membuat profit untuk negara kita gitu. Karena sekarang kita lihat secara global mungkin merujuk ke geopolitik terjadi, terus juga perang ekonomi ya, mungkin semua negara itu berpikir ke inward looking policy. Jadi mereka semua negara itu hanya berpikir bagaimana mereka untuk bisa survive. Semua negara ini sekarang sudah memakai survival mode masing-masing. Mereka berusaha agar negaranya mereka bisa survive. Nah, Indonesia harus punya sistem yang kuat, yang tahan banting. Karena kalau dilihat dari mungkin 2 dekade sebelumnya itu Indonesia itu selalu menjadi pasar yang seksi banget buat negara-negara maju seperti itu. Nah ini yang harus kita mungkin kita balikan itu jadi kekuatan kita sebenarnya. Nah pertama untuk membayar pajak itu adalah kita bisa menggunakan SAL, sisa anggaran lebih. Dan setelah itu juga memanage utang jatuh tempo. Dan yang ketiga adalah gunakan misalnya green bond, SDG bond atau bond yang sifatnya sustainable gitu. Jadi yang sifatnya juga ramah lingkungan dan murah. Oke, menarik ini terkait dengan narasi mengenai tren global lebih ke inward dan juga survival mode lah ya. Mereka memprioritaskan berbagai macam hal lah. Kalau kita singgung sedikit sebelum kita bergeser ke pertanyaan berikutnya. Kalau kita lihat dari pagu indikatif belanja 10 kementerian dan juga lembaga di APBN 2026, apakah menurut Anda ini cukup merepresentasikan ataupun mendukung narasi inward ataupun memprioritaskan kepentingan dalam negeri ini? Kalau kita lihat ada beberapa alokasi lah ya untuk misalnya BGN sendiri begitu 217,86 triliun rupiah. Kemudian juga ada terkait dengan alokasi dari pemerintah sendiri untuk ketahanan pangan dan lain sebagainya begitu. Anda melihat pagu indikatif belanja 10 kementerian dan juga lembaga di APBN 2026 ini seperti apa, Bu Freska? Sebenarnya kalau BGN itu memang udah pasti itu untuk rakyat ya. Permasalahannya sekarang wajar kadang-kadang pasti akan timbul banyak pertanyaan karena dengan dana yang sebanyak itu kalau kita umpamakan itu bisa untuk 4 proyek MRT misalnya seperti itu ya. Jadi akan banyak biasalah itu akan banyak pertanyaan dari publik. Nah sekarang adalah Indonesia itu perlu evaluasi dan akuntabilitas. Jadi kalau misalnya nanti mungkin di tahun-tahun ke depan ada kenaikan anggaran, itu tidak hanya mungkin karena pengaruh global itu udah pasti akan ada kenaikan. Tapi juga perlu adanya evaluasi. Apakah indikator misalnya untuk BGN ini signifikan? Apakah ada misalnya mungkin
percepatan atau progres yang terjadi. Nah, ini yang akhirnya harus dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya tidak ada evaluasi seperti yang seharusnya dilakukan, nah artinya kita sama saja mungkin tidak perlu menambah, tapi mungkin perlu hanya melihat sisi bagian mana yang harus diberikan penekanan fokusnya. Yang menarik adalah meminjam kemudian point of view dari beberapa analis dan juga ekonom mengenai pelaksanaan dari MBG sendiri, banyak hal yang harus dievaluasi bagi. Tapi yang menarik malah justru Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa untuk pendukung program makan bergizi gratis secara anggaran tahun 2026 malah kemudian akan ditambah begitu ya. Bagaimana Anda melihat kontradiksi ini, Bu Freska? Sebenarnya begini, makan bergizi gratis itu bisa dibikin sebagai suatu sistem, ekosistem ya. Jadi artinya kalau di situ terlihat memang fokusnya adalah sebenarnya kan untuk menurunkan stunting yang dari 21% menjadi 18%. Nah kalau misalnya itu dilihat dalam setahun pasti ada kelihatanlah hasilnya ya, mungkin cukup signifikan. Dan satu lagi ketika program itu dilakukan menggerakkan ekonomi daerah, ekonomi wilayah tertentu, itu berarti ada indikator keberhasilan. Meskipun mungkin progresnya tidak begitu, mungkin tidak begitu 90% atau tidak begitu lebih di atas 50%. Tapi dalam long term ini programnya bisa menjadi game changer untuk Indonesia. Jadi kalau dipikir mungkin sebenarnya ini udah inward looking. Kalau Indonesia itu sangat jago untuk planning ya. Kita tuh sangat terkenal, perencanaan kita sangat bagus, tapi yang harus difokuskan adalah implementasi dan akuntabilitasnya. Mungkin seperti itu. Baik, menarik terkait dengan apa yang kemudian disampaikan ataupun mungkin dialokasikan oleh pemerintah mengenai beberapa belanja dari kementerian dan juga lembaga begitu ya. Baik, kita akan menuju ke visual yang tentu saja kita kemudian dapatkan dari teman-teman yang sedang bertugas di gedung MPR DPR RI mengenai kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang baru saja sampai untuk kemudian menyampaikan pidato kenegaraan dan juga menyampaikan nota keuangan untuk era APBN tahun 2026. Baik, Prabowo Subianto ditemani Puan Maharani memasuki area dari Gedung Nusantara di Komplek MPR DPR. Artinya sesaat lagi berbagai macam agenda kemudian akan segera dimulai. Yang menarik adalah agenda dilaksanakan di hari Jumat begitu. Berarti kemudian acara yang akan diselenggarakan di paruh 1 akan selesai sebelum dilaksanakannya sholat Jumat. Kemudian paruh kedua penyampaian nota keuangan akan dilaksanakan setelah sholat Jumat. Ya. Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga kedua Ketua DPR RI dan juga Ketua DPR RI dan juga beberapa ketua dari MPR RI juga kemudian ikut mendampingi. Dan beberapa menteri dari Kabinet Merah Putih juga mendampingi kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Baik, sambil kita kemudian lihat visual yang masih ditampilkan dari Gedung Nusantara di Komplek Gedung MPR DPR RI, kita bahas sedikit lagi Bu Freska terkait dengan rasio utang lah ya. Kalau kita kemudian merujuk pada data International Monetary Fund atau IMF untuk periode 2024, General Government Gross Debt to GDP untuk Indonesia ada di 40,2%. Secara rasio ya disampaikan oleh Menteri Keuangan juga ini rasionya masih aman. Tapi pertanyaannya adalah sejauh mana rasio aman tersebut digunakan untuk mendapatkan utang yang masyarakat juga semuanya bisa manfaatkan ataupun mendapatkan manfaat begitu ya. Walaupun hanya $1 yang kemudian dipinjam, tapi harus dipastikan ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Bagaimana Anda melihat rasio ini, Bu Freska? Kalau dilihat sebenarnya kita ini juga nggak bisa bilang ya udah kita nggak usah pakai utang gitu ya. Karena satu, kalau misalnya kita bebas utang itu kan harga diri ya sebagai negara juga satu. Yang kedua, kita semua dunia ini sekarang penuh ketidakpastian.
Jadi kalau misalnya sekarang utangnya dibebaskan, besok semester mungkin 5 tahun lagi akan ada utang lagi atau 10 tahun lagi akan udah utang lagi dan artinya tetap kita itu perlu utang gitu. Jadi kalau misalnya itu sesuai dengan kegunaan APBN, kalau misalnya untuk negara kita lihat kembali lagi, kita ini udah negara yang mungkin negara berkembang tapi kita selalu stuck di middle income trap. Nah, untuk gimana kita bisa 25 tahun kita berada di middle income trap. Untuk bisa kita naik kelas, itu memang kita perlu perbaikan atau misalnya penggunaan dana untuk yang produktif. Misalnya untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk infrastruktur. Nah, mungkin di 1 dekade belakangan ini anggaran itu digunakan untuk infrastruktur. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah sampai saat ini belum ada seperti misalnya roadmap penggunaan utang itu untuk apa. Nah, sama seperti pajak juga seperti itu. Nah, ini yang mungkin perlu diperjelas. Jadi progres dari decade ke decade itu bisa kelihatan. Nah, kalau kita lihat mungkin negara lain mereka itu punya rencana untuk utangnya mereka itu mungkin ada yang 50 tahun seperti itu ya. Nah, kita seharusnya mungkin juga punya rencana pembayaran utang gimana jatuh tempo dan semuanya itu. Dan itu pasti tidak hanya one single factor gitu ya. One single sector. Jadi itu sangat berkaitan sekali. Jadi kalau kita mau misalnya negara kita maju, memang kita harus pinjam utang. Tapi bagaimana cara kita manage utangnya itu sendiri. Dan harus koordinasi juga harus menjadi lebih bagus. Seperti itu. Baik, tadi kita sudah membahas terkait dengan salah satu program prioritas pemerintah, makan bergizi gratis, dan juga kita akan membahas dan juga mengulik lagi mengenai capaian dari program-program prioritas pemerintah di APBN 2025. Usai jeda berikut ini Bu Freska dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.